Engkaulah Allah kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Saudara-saudari yang terkasih, selamat jumpa kembali dalam Rehavin. Saudara, sebelum dimulai, saya ingin menyadarkan bahwa masa Paskah pada gereja awali itu disebut masa mistagogi, masa pendidikan misteri, di mana orang-orang beriman, iman orang beriman itu senantiasa disegarkan. Dan mungkin juga ada hal-hal baru yang perlu mereka sadari, yaitu arti menjadi Kristiani, menjadi pengikut Kristus. Kita akan menyongsong kenaikan Tuhan ya, pada hari Kamis mendatang. Dan karena itu, Yesus perlu mengingatkan dan menyadarkan kepada kita bahwa Ia berjanji akan mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita. Dan kalau kita mau terbuka pada penyertaan Roh Kudus, Yesus menjanjikan bahwa Dia dan Bapa itu akan suka tinggal di dalam diri kita, di tengah-tengah kita. Singkatnya, saudara-saudari, pesan dasar minggu ini adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mengimani Paskah berarti mengimani bahwa kita tidak hidup sendiri, tetapi Tuhan hidup di dalam diri kita dan bersama dengan kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja. Nah, apa artinya, saudara-saudara, bahwa Tuhan itu mau tinggal bersama dengan kita? Pertama-tama, kita harus sadar bahwa Tuhan itu mau merangkul seluruh dunia. Tuhan mau merangkul setiap orang. Itulah sebabnya mengapa kita mendengar dalam bacaan pertama, konsili pertama di Yerusalem, ketika gereja menyadari panggilan universalnya, panggilannya untuk semua orang, bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Saudara-saudara, dasar gereja yaitu 12 rasul yang memang mereka orang-orang Yahudi, itu bukan hanya untuk mendasari bangunan gereja Yahudi. Gereja itu berlaku untuk seluruh dunia. Kesadaran ini kesadaran yang luar biasa, ya. Karena itulah maka di dalam pedoman katekese yang baru gereja Paus Fransiskus mengajak kita menjadi gereja yang terbuka, gereja pintu terbuka. Nah, ini sebetulnya menegaskan kembali konsili pertama gereja di Yerusalem. Kita, saudara-saudari, akan menjadi gereja yang terbuka kalau kita tidak mengandalkan bangunan fisik saja, kalau kita tidak mengandalkan ya hukum-hukum dan ajaran gereja kita saja. Yesus mengajak kita seperti bagaimana Dia hidup, memang bukan untuk meniadakan hukum Taurat,
Tetapi terutama Yesus mau mengajak kita untuk sampai pada roh dari hukum itu, yang tidak lain adalah kasih. Dan secara konkret Yesus di sini juga menjanjikan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh pertama-tama penghibur yang memberanikan kita. Kita ingat para rasul, ya, walaupun sudah beberapa kali melihat Yesus yang bangkit, masih ketakutan. Tapi begitu mereka menerima Roh Kudus, seolah-olah hati mereka dibuka dan mereka menjadi berani untuk keluar dari dirinya dan mewartakan benar-benar Kristus yang bangkit itu. Kedua, saudara-saudari, Roh Kudus bukan hanya menghibur dan meneguhkan, Roh Kudus itu juga senantiasa mengajar dan mengingatkan kita apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus, baik dengan kata-kata maupun terutama dengan tindakan Tuhan Yesus. Roh Kudus yang demikian itu membuat kita akan mengalami damai sejahtera. Bukan damai sejahtera yang bisa diberikan dunia. Damai sejahtera ini tidak bisa diberikan oleh dunia. Damai sejahtera ini hanya diberikan karena persatuan kita dengan Allah Tritunggal. Dan persatuan itu, sebagaimana Bapa dan Putra disatukan oleh Roh Kudus, begitu juga kita disatukan dengan Bapa dan Putra dan dengan satu sama lain oleh Roh Kudus, bukan oleh roh kita sendiri. Damai sejahtera seperti itu membuat kita ini senantiasa tenang dan damai walaupun menghadapi berbagai masalah atau tantangan. Ya. Yesus mengatakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya. Nah, bagaimana Yesus membesarkan hati kita? Itulah yang akan dibawa oleh Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, yang terakhir yang perlu diingat adalah Tuhan Yesus pergi kepada Bapa bukan untuk tinggal di sana. Yesus mengatakan, aku pergi untuk kembali. Ya, seperti judul lagu itu. Kembalinya seringkali mengatakan, oh ya, kembalinya pada hari kiamat. Tidak. Yesus itu akan kembali menyertai kita setelah Dia mengutus Roh Kudus-Nya. Nah, bagaimana kita dapat menghidupi Yesus yang kembali itu? Yesus yang hadir di tengah-tengah kita, yaitu dengan menekuni Injil-Nya. Lewat Injil, Yesus itu hidup kembali bersama kita. Juga lewat Ekaristi. Ya. Ekaristi itu bukan, kita mengimani bukan hanya sebagai simbol, tapi kehadiran nyata Tuhan Yesus bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, selamat menghayati kebangkitan kita, persatuan kita dengan Roh Kudus yang menyatukan kita dengan Bapa dan Putra dan menyatukan kita satu sama lain. Selamat Paskah. Aku